Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi menjelang siang kali ini, kami dari kelompok 106 KKN reguler dari rumah Win Wali Songo Semarang. Sini kita akan bincang-bincang santai dengan Bapak Dr. Haji Mustafa, Kapus Kecamatan Randudokal, Kabupaten Pemalang. Untuk tema kali ini kita akan bincang mengenai reproduksi remaja. Nah, nanti kita akan ngobrol, sharing tentang bagaimana sih pentingnya reproduksi remaja bagi masyarakat, tidak hanya pada masyarakat anak beranjak menuju dewasa, namun edukasi tentang reproduksi remaja kali ini untuk semua kalangan, dari anak, dari remaja, beranjak dewasa sampai orang tua. Mungkin langsung saja dari kelompok 106, mungkin bisa dijelaskan Pak, apa sih reproduksi remaja ini Pak? Ya. Terima kasih Mas Ahmad Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mari kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga sholawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Saya akan memberi gambaran tentang apa itu KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Jadi perlu diketahui, remaja itu apa? Remaja itu adalah peralihan dari masa anak ke masa dewasa. Artinya apa? Ini banyak mengalami perubahan fisik dan mental. Kemudian dilihat dari umur, tak mudanya gampang. Remaja itu ya mulai kita memasuki akil balik sekitar umur 10-11 tahun sampai kita sebelum menikah. Itu remaja. Mulai umur 10 tahun, sekitar 10 tahun sampai ada yang menyebut 18 tahun, ada yang 19 tahun. Intinya ya mulai akil balik sampai sebelum menikah, itulah remaja. Nah, kemudian saat mulai kita memasuki remaja, tentunya ada tumbuh kembang. Jadi badan kita tumbuh, bertambah besar, bertambah tinggi. Juga mental kita, pola pikir kita juga berkembang. Jadi yang tadinya anak-anak kita hanya memikirkan mainan atau memikirkan bercanda dengan teman-teman, tapi setelah mulai beranjak remaja, kita mulai banyak terpengaruh oleh pergaulan sesama remaja. Kemudian remaja itu kalian tadi ya. Kemudian nanti batasan remaja juga bisa berbeda-beda tergantung dari lokasi atau budaya setempat yang beda-beda baik di Indonesia maupun luar negeri. Kemudian perubahan fisik pada remaja itu apa saja? Jadi perubahan fisik pada remaja laki-laki ya. Jadi remaja itu bisa remaja putra, remaja laki-laki. Nah, setelah umur 10 tahun ke atas, ini nanti mulai bertambah, bertumbuh, berat badannya nambah, tinggi badannya nambah. Kemudian nah ini akan muncul tanda-tanda seks sekunder, yaitu tumbuh rambut-rambut halus di daerah pubis atau daerah kemaluan, kemudian di kaki, di lengan, dada, dan di ketiak, serta di wajah juga mulai tumbuh kumis. Itu secara perubahan fisik. Kemudian pada kulit, nah ini pada masa remaja kulit itu dan rambut mudah berminyak karena kelenjarnya lebih aktif dibanding masa anak-anak, sehingga masalahnya bisa menimbulkan gangguan pada wajah, yaitu akne vulgaris atau jerawat. Kemudian pada lengan dan tungkai dan kaki lebih panjang dan menjadi
berat badannya nambah, tinggi badannya juga bertambah tinggi. Nah, kemudian remaja laki-laki juga kan wajahnya berubah. Pada waktu bayi kita itu kelihatan lucu, imut, tapi setelah remaja kita mulai tumbuh, tadi tanda-tanda seks kuda dan tumbuh, wajahnya sedikit berubah sehingga menarik lawan jenis, yaitu tulang wajah mulai memanjang dan membesar sehingga tidak seperti anak kecil, ya. Kemudian pada pundak dan dada bertambah bidang, bahkan seperti pada bilar, tahu ya bilar ya? Nah, itu bisa six pack kalau olahraganya itu rutin dan teratur. Kemudian pada perubahan pita suara ya, nanti suaranya menjadi berubah, terusnya menjadi lebih berat pada laki-laki. Itu pada remaja laki-laki. Dan perubahan fisik yang terjadi pada remaja putri atau perempuan sama, yaitu tubuhnya bertambah berat dan tambah tinggi sehingga yang tadinya waktu anak-anak kecil imut dengan bertambah tinggi makin cantik seperti Peragawati, kan? Kemudian nanti sama tumbuh sekunder, yaitu tumbuh rambut di rambut kemaluan, ya. Kemudian di daerah ketiak, pubis itu daerah kemaluan, pubis itu di bawah pusar atau di bawah pusat, itu namanya pubis, tumbuh rambut. Kemudian pada wanita juga akan mulai kelenjar payudara mulai membesar, ya, jadi itu normal, semakin tambah usia semakin besar. Kemudian pinggangnya melebar, kemudian kulit dan rambut mulai berminyak, keringat bertambah banyak, lengan dan kaki bertambah panjang. Ini biasanya Peragawati ini yang tinggi-tinggi ya, jadi kelihatan semampai, kelihatan cantik dan kelihatan mempesona bagi lawan jenis. Kemudian tips merawat kesehatan organ reproduksi pada perempuan. Jadi yang disebut organ reproduksi itu adalah organ yang berkaitan dengan kita punya generasi penerus, organ yang berkaitan dengan kita bisa hamil dan punya anak. Ini tips merawat adalah satu, selama haid, ini bagi wanita ya, wanita itu akan mengalami haid yang pertama kali rata-rata kelas SD, kelas 5 dan 6 SD, atau rata-rata sekitar umur 12,5 tahun. Nah, pertama kali haid namanya menarche. Nah, itu kalau sudah mulai menarche, ini mulai ada anaknya kadang-kadang yang kurang pergaulan, dia takut atau malu. Aduh, kok keluar darah, padahal itu adalah proses yang alami. Jadi selama haid harus menggunakan pembalut wanita untuk menampung darah biar tidak keluar, ya, untuk perawatan selama haid. Kemudian yang kedua, mengganti pembalut secara rutin, ya, itu 4 jam sekali, atau kalau terasa sudah penuh apa itu pembalut wanitanya. Yang ketiga, setiap kali buang air siramlah, basuhi dari depan ke belakang dengan air bersih, jangan dibalik, jangan mengusap, kita cebok dari belakang ke depan kebalik, yang betul dari depan ke belakang. Yang keempat, setelah buang air besar, bersihkan alat kelamin dari depan ke belakang, itu tadi maksudnya ya. Kemudian agar sisa kotoran tidak masuk ke alat kelamin. Jadi kalau kita ceboknya dari belakang ke depan, berarti dari subur, dari anus ke jalan lain, salah itu. Yang betul dari depan ke belakang. Yang kelima, jangan terlalu sering menggunakan antiseptik. Ada namanya betadine khusus alat kelamin atau betadine doser. Nah, itu boleh, tapi jangan terlalu sering. Sebab seperti mulut kita, organ alat kelamin kita itu memang pasti ada kuman. Mulut kita normal ada kuman, di alat kelamin kita normal ada kuman, tapi dalam keadaan kuman yang seimbang itu tidak menimbulkan penyakit, namanya kuman apatogen.
Tapi kalau kumannya tidak timbang, kumannya terlalu banyak, maka menimbulkan penyakit. Maka kuman itu berubah menjadi patogen atau penyakit. Misalnya keputihan atau ada infeksi pada saluran insulin. Ya. Next. Nomor 6, untuk perawatan remaja putri, jangan memakai celana dalam yang terlalu ketat. Nggak bagus. Jadi tubuh kita perlu ventilasi juga, ya. Tubuh kita punya kulit ada pori-pori perlu udara. Kalau terlalu lembab bisa tumbuh bakteri, kuman atau jamur. Jadi jangan terlalu ketat. Nomor 7, mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari, ya. Minimal 2 kali sehari. Itu semakin sering semakin bagus. Kemudian nomor 8, gunakan celana dalam yang menyerap keringat. Jangan menggunakan celana dalam yang dari nilon. Pertama, nilon itu dipakai sumuk atau terasa panas, karena itu bahan dasar adalah polister. Pakailah yang berbahan kain dari katun, ya. Memang kalau katun itu terasa lembut dan akan lebih mahal sedikit, tapi itu lebih sehat. Kemudian tips merawat kesehatan organ reproduksi pada laki-laki, ya. Yang pertama, mandi secara teratur 2 kali sehari. Kedua, mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari, dan keluarkan celana dalam yang menyerap keringat, sama ya dengan yang wanita, yang putri. Yang ketiga, membersihkan anus dan penis dengan air bersih setiap kali buang air besar maupun kecil. Jadi sabun atau deterjen itu bisa membersihkan virus atau kuman yang nempel di kulit, lebih baik dibanding hanya pakai air biasa. Jadi kalau pakai deterjen itu lebih bagus. Next, belum. Kemudian 4, sunat dapat mencegah penumpukan kotoran yang disebut smegma. Jadi pada anak kecil itu alat kelamin kita yang kepalanya itu, yang ujungnya itu yang seperti helm, kita menyebutnya gland penis. Gland penis pada anak-anak itu masih tertutup oleh kulit yang bernama preputium. Nah, kalau kita sudah mulai akil balik, rata-rata orang bisa melakukan hitang atau sunat atau sirkumsisi pada anak kelas 4, 5, 6 SD itu rata-rata. Nah, itu kita tujuan adalah memotong preputium. Dengan memotong preputium, akhirnya preputium hilang, akhirnya gland penisnya terbuka. Dan terbuka, maka tidak ada penumpukan kotoran di gland penis yang disebut smegma. Jadi hitan atau sirkumsisi itu bagus dari sisi medis dan bagus juga anjuran dari agama Islam, ya. Kemudian nomor 5, bagi yang belum hitan, kulit penutup penis ditarik ke belakang. Mohon maaf, ini dalam bahasa Jawa dicelekke ya. Ini betul. Nah, itu celekke belakang. Tapi itu orang non muslim pun sekarang banyak yang hitam, daripada tiap mandi ditarik ke belakang atau diretraksi ke belakang atau dicelek, itu sekarang banyak, walaupun non muslim banyak yang hitam. Kemudian yang nomor 6, tidak menggunakan celana dalam yang ketat karena dapat mengganggu stabilitas suhu testis di dalam buah zakar. Jadi alat kelamin laki-laki itu yang memproduksi pabriknya sperma atau spermatozoa, pabriknya adalah testis atau buah zakar atau bakso. Ada berapa? 2 kan, kanan kiri. Itulah pabrik sperma. Jadi pabrik sperma itu yang memproduksi adalah testis atau bakso atau bijilan. Nah, testis ini, telur ini ada 2 kanan kiri. Makanya di luarnya testis ada pelindung namanya kulit, dan kulitnya itu berkerut. Dalam keadaan dingin dia berkerut, dalam keadaan cuaca panas dia berkerutnya berkurang, melebar. Tujuannya apa? Karena pembentukan spermatozoa atau sperma diproduksi oleh testis ini harus dalam keadaan suhu yang optimum. Sebab kalau suhunya tidak bagus, maka tidak memproduksi sel sperma yang bagus. Jadi suhunya harus jelas, harus stabil. Maka kalau dingin, biar testisnya agak kedinginan, dia mengkerat. Ya, maka dalam keadaan cuaca panas, maka skrotum atau kulit yang berkerut yang melindungi testis itu melebar. Nanti bisa dicek sendiri ya, ditempelin air es, nanti mengkerat.
Lanjut. Nah ini perubahan yang terjadi baik fisik maupun mental ya. Yang pada ciri-ciri remaja, baik remaja putri maupun remaja putra. Nah ini tadinya anak-anak kita hanya main di PAUD, pendidikan anak usia dini ya, main lari-lari, main petak umpet. Dan setelah kita remaja, tentunya kita mulai tertarik dengan lawan jenis, karena memang itu sunatullah ya. Kita sudah mulai belajar dewasa, mulai akil balik. Tadinya kita nggak tahu, waktu SD kita nggak tahu itu, kalau saya laki-laki nggak tahu itu wanita itu cantik itu nggak ngerti. Tapi setelah mulai akil balik, oh itu wanita cantik, oh itu wanita menarik. Mulai sama yang wanita juga begitu, remaja putri, oh itu kok ganteng, padahal sebelumnya nggak ngerti ganteng itu apa. Lanjut. Nah kemudian remaja ini ciri-cirinya selain tertarik dengan lawan jenis, ingin tahunya besar dan ingin mencoba-coba hal-hal yang belum pernah dilakukan. Nah ini perlunya kita memilih teman. Jadi siapa kamu adalah siapa temanmu. Kalau temanmu kiai berarti kamu akan jadi kiai. Kalau temanmu preman ya mungkin kamu akan terpengaruh menjadi preman. Ini pentingnya kita memilih teman. Next. Kemudian konsep diri cenderung negatif, sangat terpengaruh oleh pandangan orang lain. Jadi kita kadang-kadang kalau remaja masih labil, kepercayaan dirinya, PD-nya itu kurang, sehingga kalau dipengaruhi orang lain mudah dipengaruhi. Misalnya gini, kamu kurang gaul, kamu nggak punya HP, akhirnya dia harus punya HP, padahal orang tuanya belum tentu bisa membelikan. Nah hal-hal seperti ini kalau tidak dibelikan, anak bisa marah sama orang tua. Ini terjadi gangguan hubungan anak dan orang tua. Nah, ini karena mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Next. Kemudian mudah kecewa, mudah kesal dan mudah tertekan. Jadi karena apa? Karena keinginan besar, tapi kemampuannya belum besar. Jadi pengen ini, pengen itu, padahal belum punya penghasilan. Akhirnya apa? Kalau ada orang kaya bisa membelikan anaknya mobil, ada orang yang orang tuanya belum beruntung tidak bisa membeli mobil, ini kecewa. Kecewa terhadap lingkungan, kecewa terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang tua. Next. Kemudian ciri-ciri remaja ini adalah dia setia kawan terhadap teman sebaya. Jadi makanya sering terjadi banyak tawuran. Kalau teman sekelas, teman satu sekolah itu dibully atau ada masalah dengan sekolah lain, kadang-kadang tawuran terjadi. Karena apa? Setia kawannya tinggi. Rasa satu remaja sekolahnya itu tinggi. Kemudian dia dalam bertindak secara cepat, kurang berpikir efek negatifnya. Ya. Kemudian makanya di sini perlu memilih teman atau sahabat yang menjadi bagian yang sangat penting pada remaja. Ini nanti kalian yang sekarang masih remaja, nanti pada saatnya punya anak, kalian harus tahu temanmu itu, temennya anakmu itu siapa. Dipilih. Jadi yang milih teman anak kita itu jangan hanya teman, tapi kita ikut memilihkan, ikut namanya apa, mendiskrimin, jangan sama itu, jangan sama ini. Jadi yang dilihat adalah akhlaknya pertama, akhlaknya, agamanya, kemudian kepribadiannya. Jadi kalau anaknya itu pemalas, jangan nanti ikut pemalas. Maka itulah misalnya ikut sana kegiatan Irma, ikatan masjid, nanti dia akan banyak ibadah, banyak bergaul dengan orang-orang yang kaum beriman. Itu next ya, itu terjadi tawuran, itu sudah terpengaruh. Kemudian ciri-ciri remaja, yaitu terjadi perubahan seksual pada remaja. Ya, itu tadinya anak-anak belum haid, remaja putri bisa haid. Pada laki-laki tadinya belum mimpi basah, bisa mimpi basah. Karena apa? Karena menstruasi atau haid adalah proses keluarnya cairan bercampur darah. Jadi di dalam kandungan atau uterus itu ada lapisan namanya endometrium. Lah endometrium itu mulai tumbuh sejak mulai remaja. Nah kalau endometriumnya tidak dibuahi, maka dia keluar menjadi darah haid. Nah siklus, jadi haid bulan ini tanggal 1 ini bulan November haid, kemudian tanggal 1 Desember haid lagi, namanya satu siklus. Tapi saat keluarnya haid tanggal 1, tanggal 2 sampai 7 hari keluarnya haid namanya masa haid.
Jadi masa haid normal itu antara 5 sampai 7 hari. Kemudian siklusnya haid adalah sebulan sekali. Nah, sebulan sekali itu pada bulan Februari kan 28 hari. Nah, berarti normalnya adalah siklus haid 28 hari plus minus 7 hari. Nah, berarti kalau 28 hari kurangi 7, 21 hari. Paling cepat haid 21 hari. Paling lama adalah 28 plus 7, 35 hari. Berarti kalau haid 15 hari haid sekali haid tiap 15 hari siklusnya nggak normal, cepetan. Paling cepat itu 21 hari. Paling lama adalah 35 hari. Jika tidak memenuhi rumus ini, biasanya dia tidak mengalami masa subur sehingga bisa mandul. Nah, ini pentingnya pemahaman. Jadi kalau awal-awal menstruasi atau menarche itu diperhatikan, itu namanya menarche. Kemudian pada awal tidak langsung teratur tiap bulan. Mungkin hari ini bisa haid, nanti 2 bulan lagi baru haid. Tapi dengan bertambahnya pun nanti rutin normal tiap bulan biasanya teratur. Nah, yang teratur itu yang 28 hari plus minus 7 dan masa haidnya adalah 5 sampai 7 hari. Nah, kemudian setiap menstruasi itu hampir pasti menyebabkan rasa sakit. Itu namanya dysmenorrhea. Tinggal tingkatannya, ada dysmenorrhea ringan, sedang, berat. Kalau berat harus konsultasi ke dokter. Kalau ringan tidak apa-apa, itu normal. Kemudian pada waktu haid, tadi seperti awal saya katakan, harus memakai pembalut dan sering diganti. Nah, kemudian haid berulang menurut siklus tertentu antara 35 hari sampai dengan 28 hari. Pertama kurang lebih 3 sampai 7 hari. Ini tadi saya sebutkan ya, jadi 28 hari plus minus 7 hari. Dan masa haid antara bisa 3 bisa, tapi yang sering 5 sampai 7 hari. Kemudian selama menstruasi, remaja perempuan harus makan makanan yang bergizi tinggi dan mengandung zat besi. Karena saat haid kita itu keluar sel darah merah. Jadi lapisan di dalam kandungan, lapisan di dalam uterus, lapisan di dalam rongga kandungan itu yang nempel di kandungan namanya endometrium. Endometrium kalau keluar menjadi darah haid. Darah itu mengandung sel darah merah atau darah kan ada sel darah merah, darah putih lah, sel darahnya keluar. Kalau haidnya terlalu banyak, kita kehilangan banyak darah, banyak kehilangan sel darah merah atau SDM. Nah, SDM itu tiap bulan pasti kita keluar. Maka selama haid harusnya remaja putri itu minum zat besi. Jadi misalnya hari ini haid hari pertama, biasanya tiap haid selama seminggu, berarti mulai haid pertama minum zat besi tiap malam 1, hari kedua minum lagi. Sampai kapan minum zat besi? Ya setelah haidnya bersih 7 hari. Karena kita untuk mengganti sel darah merah yang keluar bersama